selamat siang semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan tema kita pada minggu lalu, yaitu tentang teks anekdot. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang KD mengkritisi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu mendata pokok-pokok isi anekdot dan mengidentifikasi penyebab kelucuan dari teks anekdot tersebut. Baik, untuk materi kita pada hari ini yaitu kita akan mempelajari tentang mendata pokok-pokok isi anekdot. Untuk mendata pokok-pokok isi dalam sebuah cerita atau yang kita bicarakan di sini adalah anekdot, maka kita harus membaca secara berulang-ulang atau secara seksama dari teks anekdot tersebut. Nah, untuk mempermudah kita menemukan pokok-pokok isi teks anekdot, kita perlu menjawab pertanyaan yang kita buat sendiri agar mudah kita menemukan data pokok-pokok isi anekdot tersebut. Nah, di sini kita dapat menggunakan kata tanya yang biasa dikenal dengan 5W plus 1H, atau kalau dalam bahasa Indonesia yaitu apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, jadi kita membuat sendiri pertanyaan dari cerita dalam teks anekdot tersebut. Lalu kita juga jawab sendiri. Dari jawaban tersebutlah kita mendapatkan data-data atau isi dari sebuah teks anekdot tersebut. Nah, mari kita masuk ke contoh untuk mendata atau menganalisis pokok-pokok dari anekdot. Nah, pada slide yang ada di depan kalian ini ada sebuah cerita dengan judul Harga Sebuah Kebenaran. Nah, dari penggalan anekdot ini kita bisa membuat sebuah pertanyaan dan mencari jawaban sesuai dengan apa yang ada dalam cerita ini. Silakan kalian pahami sebentar anekdot singkat ini. Nah, setelah itu kita akan membuat pertanyaan dari penggalan anekdot ini. Nah, dari penggalan anekdot tadi kita bisa membuat sebuah pertanyaan berdasarkan kata tanya yang sudah Ibu sampaikan di awal. Yang pertama adalah siapa, berarti pertanyaannya tentang orang atau tokoh yang terdapat dalam anekdot. Siapa tokoh yang diceritakan? Nah, nanti kita jawab sendiri atau kalian jawab sendiri. Kemudian di mana Nasruddin memberikan pengajaran? Lalu kapan Nasruddin memberikan pengajaran? Kemudian pertanyaan berikutnya yaitu mengapa murid bertanya kepada Nasruddin mengenai mahalnya sebuah kebenaran. Yang terakhir yaitu bagaimana nilai suatu kebenaran menurut Nasruddin. Nah, dari pertanyaan ini ketika kita menemukan jawaban atau kita membuat jawaban sendiri, dari situlah kita dapat menyimpulkan data pokok-pokok isi dalam sebuah teks anekdot. Nah, berikutnya kita memasuki menganalisis makna tersirat atau kritikan dalam sebuah teks anekdot. Kritikan di sini adalah kritikan yang disampaikan dalam teks anekdot. Nah, tersirat ini berarti tidak dituliskan secara langsung ya, berarti kita harus menginterpretasikan sendiri atau pembaca harus memaknai sendiri kira-kira makna tersirat dalam hal ini adalah kritikan yang disampaikan itu apa. Jadi tidak dituliskan secara langsung, maka pembaca harus menginterpretasikan sendiri. Nah, untuk menganalisis makna tersirat dalam hal ini adalah kritikan yang disampaikan dalam sebuah teks anekdot, tadi sebenarnya berkorelasi dengan ketika kita sudah mendapatkan data-data dari isi teks anekdot. Nah, fungsinya juga untuk mempermudah kita memaknai atau menginterpretasi makna tersirat atau kritikan yang disampaikan dalam teks anekdot tersebut. Jadi langkah yang harus kita lakukan adalah mendata isi pokok dalam teks anekdot tersebut. Barulah kita akan mudah
menginterpretasi makna tersirat. Nah, selain langkah-langkah yang sudah kita lakukan di awal tadi dengan mendata isi pokok teks anekdot, yaitu membaca dengan saksama teks anekdot, kemudian menganalisis pesan dan kritik, lalu menyimpulkan makna tersirat. Nah, jadi itu adalah langkah-langkah untuk menginterpretasi atau memaknai makna tersirat. Dalam hal ini adalah kritikan dalam teks anekdot. Nah, mari kita lihat contoh penggalan dari teks anekdot ini. Ini sebenarnya sudah pernah Ibu kasih di minggu lalu. Judulnya tentang baju mahal. Kalian boleh sambil membaca anekdot ini. Nah, dari anekdot ini kita bisa membuat pertanyaan seperti yang tadi Ibu sampaikan. Lalu untuk mempermudah kita menginterpretasi, kita harus membuat tabel. Agar interpretasi kita lebih mudah dilakukan. Nah, ini adalah tabel analisis makna tersirat atau tabel analisis kritikan yang disampaikan dalam sebuah teks anekdot. Yang pertama ada judul anekdot, yaitu baju mahal. Kemudian masalah yang dibahas. Nah, untuk dapat menjawab pertanyaan ini tentu karena sebelumnya kita sudah membuat pertanyaan yang di awal, yaitu tentang mendata pokok-pokok isi teks anekdot. Nah, masalah yang dibahas yaitu politisi yang kaya raya karena mempunyai baju termahal. Lalu unsur humor. Nah, unsur humor ini adalah hal yang dianggap lucu atau hal yang dianggap menarik gitu. Walaupun sebenarnya dalam anekdot itu terkadang tidak selalu anekdot yang kita baca selalu menggelitik, tapi sebenarnya yang dimaksud dengan humor di sini adalah bagaimana seseorang menyampaikan kritikan tetapi dibalut dengan sebuah humor atau guyonan. Oke. Unsur humor dalam cerita ini adalah dialog Amar yang mengatakan bahwa seorang politisi baru bisa memakai baju KPK jika ia mencuri uang negara terlebih dahulu. Nah, tentu yang dimaksud dengan unsur humor di sini adalah mencuri uang negara itu pasti tidak dalam jumlah yang sedikit. Berarti melakukan tindakan korupsi dalam jumlah banyak. Kemudian kritikan yang disampaikan, yaitu para pejabat yang selalu melakukan tindakan korupsi dengan mencuri uang negara. Nah, jadi maksudnya dari cerita ini kritikan yang disampaikan adalah ditujukan kepada para pejabat atau kepada para politisi yang mencuri uang negara sehingga mereka itu mengenakan baju tahanan KPK. Jadi bisa menggunakan baju tahanan itu kalau sudah mencuri uang dalam jumlah banyak, yaitu uang negara. Nah, jadi kritikan yang disampaikan itu yaitu untuk para pejabat yang suka mengkorupsi uang negara. Berikutnya pada bagian pesan yang disampaikan. Nah, khusus pada bagian pesan yang disampaikan ini itu adalah bersifat subjektif. Artinya, pendapat orang tentu berbeda-beda bagaimana cara mereka menarik pesan dalam sebuah anekdot itu. Contoh, antara ibu dan kalian pasti menentukan amanat yang berbeda atau pesan yang berbeda. Jadi tidak ada pesan yang mutlak dalam sebuah teks anekdot. Karena setiap pembaca memiliki interpretasi atau pemaknaan pesan yang berbeda. Baik, sekian penjelasan dari Ibu untuk materi pada hari ini. Jika ada yang tidak dipahami, silakan bertanya melalui chat Telegram.